Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dengan NIM PU71390220-039 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian dengan metode MSKS. Yang pertama, saya akan membahas tentang penelitian lapangan dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Penyakit Anemia dan Cara Pencegahannya di SMA Negeri 1 Muaro Jambi tahun 2025. Metode MSKS merupakan gabungan dari M. Masalah, S. Site atau dampak, K. Kepustakaan, dan S. adalah solusi. Yang pertama, saya akan membahas tentang M. Masalah dari latar belakang penelitian lapangan saya. Masalahnya adalah masalah kesehatan yang sering dijumpai pada golongan remaja putri adalah anemia. Anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normal. Normal hemoglobin pada wanita tidak hamil adalah sebesar 12 gram per desiliter. Anemia pada remaja putri saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Provinsi Jambi, jumlah penderita anemia pada umur 10-14 tahun 19,5%, 15-24 tahun sebesar 84,6%, 25-34 tahun sebesar 33,7%, dan 45-54 tahun sebesar 24%. Data jumlah anemia di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 97 orang, menurut Ria Stawati dan Imelda tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi dan pendarahan akibat menstruasi, menurut WHO tahun 2015. Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi status anemia pada remaja putri, yaitu pengetahuan remaja tentang anemia. Pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi terjadinya anemia, karena pengetahuan dapat mempengaruhi perilakunya termasuk pola hidup dan kebiasaan makan. Kurang dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang anemia, tanda-tanda, dampak, dan pencegahannya mengakibatkan remaja mengkonsumsi makanan yang kandungan zat besinya sedikit, sehingga asupan zat besi yang dibutuhkan remaja itu tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kasus anemia di kalangan remaja putri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja putri tentang anemia adalah umur, informasi baik formal maupun informal. Semakin seseorang diberikan informasi, akan terjadi perubahan perilaku yang bersifat tetap. Faktor lain yang juga mempengaruhi anemia pada remaja putri adalah tidak mengkonsumsi tambah-tambah darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang S atau Site atau dampak. Tanpa intervensi berbasis data, resiko meningkatnya kasus anemia tidak dapat ditangani dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang anemia menyebabkan remaja putri menjadi kelompok yang rawan menderita anemia. Dan upaya yang digunakan untuk mengatasi anemia di kalangan remaja putri menjadi kurang terarah yang dapat berdampak pada kesehatan remaja putri. Anemia pada remaja putri dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi, menurunnya tingkat kebugaran sehingga dapat menurunkan produktivitas dan prestasi olahraga. Selain itu, dampak anemia pada remaja putri juga terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi kehamilan mereka yang menyebabkan peningkatan retardasi pertumbuhan janin atau IUGR, kelahiran prematuritas, dan bayi dengan berat badan lahir rendah dan kemungkinan terjadi stunting pada anak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang K atau kepustakaan. Prevalensi dunia jumlah kejadian anemia pada remaja putri sebanyak 57,3%, sedangkan kasus anemia di Asia Tenggara sebanyak 65%, dan di Indonesia anemia remaja putri sebanyak 71,3%, yang disebabkan karena keterlambatan makan, menstruasi, dan sempitnya informasi mengenai anemia. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia dalam Riskesdas tahun 2018, dari hasil prevalensi di tahun 2013 sebesar 18,4%, terjadi peningkatan anemia sebesar 48,9% yang terjadi di kalangan remaja putri pada usia 15-24 tahun. Penyakit anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi serta dengan mengkonsumsi suplemen zat besi, yaitu tablet tambah darah. Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten urutan ketiga dengan cakupan tablet tambah darah terendah dalam 12 bulan terakhir setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Sungai Penuh, yaitu sebesar 65,62% dengan cakupan tablet tambah darah sebesar 21,7%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni sebesar 90% pada tahun 2024 berdasarkan Permenkes nomor 13 tahun 2022. Berdasarkan penelitian Nurbaiti tahun 2019 di SMA Negeri 4 Kota Jambi menunjukkan remaja putri sebanyak 82%
kurang terpapar informasi tentang anemia hingga kurang paham dalam mencegah atau menanggulangi anemia. Sedangkan 2,7% remaja putri sudah terpapar informasi tentang anemia dan mampu dalam mencegah atau menanggulangi anemia. Penelitian Hastuti tahun 2022 menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik 65% dan sebagian kecil 1,3% mempunyai pengetahuan yang kurang tentang anemia. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti tahun 2021 yang berjudul tentang gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia di SMA Babus Salam Kota Tangerang, menyatakan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia di SMA Babus Salam Kota Tangerang tahun 2020 paling banyak adalah pengetahuan kurang, yaitu sebesar 47,5%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang S atau solusi. SMA Negeri 1 Muaro Jambi adalah sekolah menengah atas yang memiliki jumlah siswa perempuan terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian terkait sejenis ini belum ada di lokasi penelitian. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana remaja putri mengetahui anemia dan cara pencegahannya. Berdasarkan perihal tersebut dan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang penyakit anemia dan cara pencegahannya di SMA Negeri 1 Muaro Jambi tahun 2025. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah KTI laboratorium dengan metode MSKS. Yang pertama, saya akan membahas tentang M atau masalah. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang beraneka ragam dan dimanfaatkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek kesehatan. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini memungkinkan banyak ditemukannya berbagai jenis senyawa kimia yang dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Tanaman matoa Pometia pinnata adalah salah satu tanaman yang berasal dari Papua dan termasuk ke dalam famili Sapindaceae yang tersebar di daerah tropis di Indonesia yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Meskipun daun matoa telah digunakan dalam pengobatan tradisional, data ilmiah mengenai metabolisme sekunder dan potensi bioaktifnya masih terbatas. Banyak senyawa bioaktif kimia dalam daun matoa berpotensi memiliki aktivitas terapeutik, namun belum ada studi yang mendalam yang mengungkapkan seberapa signifikan aktivitas tersebut dan mekanisme kerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang site atau dampak. Uji metabolisme sekunder pada daun matoa ini dilakukan guna menambah wawasan pengetahuan tentang identifikasi senyawa pada daun matoa. Selain itu, potensi pengembangan produk berbasis daun matoa akan menjadi terganggu tanpa adanya pengujian metabolisme sekunder. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh Marta Ningsih pada tahun 2012 menyatakan bahwa kandungan dari daun Pometia pinnata adalah flavonoid dan tanin. Penelitian lain oleh Lely et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa daun Pometia pinnata juga mengandung senyawa flavonoid dan steroid, sehingga sering digunakan sebagai antibakteri, anti jamur menurut Faustina dan Santoso tahun 2014 dan Suprapta tahun 2016, dan antioksidan menurut Marta Ningsih tahun 2016, anti kanker menurut Maruapei tahun 2012, dan obat anti-infeksi HIV menurut Sude tahun 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang S atau solusi. Untuk mengatasi masalah di atas, maka diperlukan penelitian khusus untuk melakukan uji metabolisme senyawa kimia yang terkandung pada bahan alam tertentu guna menambah pengetahuan tentang identifikasi senyawa pada alam. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Metabolisme Sekunder Daun Matoa Pometia pinnata.